Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai fuzzy logic dan proyek kami pada kali ini adalah melakukan segmentasi gambar berwarna menggunakan fuzzy Siemens dan konsep KA generatif juga akan kami gunakan. Dan kami berasal dari program studi Teknik Informatika. Pertama untuk anggota kelompok dengan saya sendiri Joel Gemah, lalu ada Sutri Ajeng dan juga Nathanael Ferdinand. Pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari proyek ini. Silakan. Baik, tujuan dari proyek ini ada 4, yaitu yang pertama, mengelompokkan piksel gambar berdasarkan kemiripan warna, yaitu artinya setiap piksel di dalam gambar akan dikelompokkan berdasarkan piksel lainnya yang warnanya mirip. Lalu yang kedua yaitu menghasilkan gambar yang baru yang sudah tersegmen berdasarkan warna, yaitu setelah piksel itu dikelompokkan, gambar akan diubah tampilannya sehingga tiap bagian gambar itu hanya berisi piksel-piksel dari klaster tertentu. Lalu yang ketiga yaitu adalah menampilkan peta derajat keanggotaan, yaitu setiap piksel tidak langsung ditetapkan ke satu kelompok, tetapi punya nilai keanggotaan terhadap semua kelompok. Yang keempat yaitu adalah menerapkan konsep komputasi algoritma menggunakan Python, yaitu proyek ini bukan hanya soal teori, tapi juga praktik pemrograman. Jadi kesimpulannya di sini itu adalah proyek ini tuh mengubah gambar menjadi kelompok-kelompok warna berdasarkan kemiripan RGB-nya, lalu menampilkan hasilnya dalam bentuk gambar dan peta keanggotaan klaster. Ya. Selanjutnya kita masuk pada apa sih fuzzy Siemens atau FCM itu? Yang pertama, FCM adalah algoritma fuzzy clustering yang berfungsi atau di mana artinya setiap data atau pixel bisa menjadi anggota dari lebih dari satu klaster sekaligus dengan nilai derajat keanggotaan. Berbeda dengan K-means atau clustering atau yang bersifat tegas, FCM menyimpan informasi campuran warna yang tidak pasti. Yang ketiga, FCM cocok digunakan dalam segmentasi citra karena warna seringkali tidak tegas terpisah di gambar yang nyata. Selanjutnya, Oke, pada bagian ini adalah proses penelitiannya. Kita memiliki 4 proses. Yang pertama adalah input gambar, yang dimana kita akan membaca dengan menggunakan array pixel RGB. Membaca gambar dibaca sebagai array pixel RGB. Lalu kedua kita melakukan processing dengan RGB ini dikonversi ke skala 0 sampai 1 atau float. Dan data juga akan kita ubah menjadi array pixel 2D. Dan untuk proses ketiga, clustering dengan FCM ini atau fuzzy Siemens, inisialisasinya derajat keanggotaan acak untuk setiap pixel. Jadi yang gambarnya itu akan diklasterkan ke dalam beberapa cluster. Lalu iterasi ini akan secara konvergen, dia akan menghitung pusat cluster atau centroid warna dan juga menghitung jarak dan update keanggotaannya tersebut. Lalu pada bagian terakhir atau proses keempat adalah segmentasi dan visualisasinya yang bisa kita lihat. Yang dimana tiap pixel diberi warna sesuai klaster dengan derajat tertinggi dan juga akan ditampilkan gambar hasil segmentasi dan peta keanggotaan klaster tersebut. Nah, di sini bisa dilihat adalah gambar yang kami gunakan sebagai dasaran originalnya. Dan di sini adalah hasil gambar secara segmented-nya atau secara segmentasi. Dan ini adalah beberapa hasil clustering. Pertama clustering yang bersama, lalu clustering yang kedua, lalu clustering ketiga, dan juga clustering yang keempat. Dan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang kita inginkan semua. Dan ini mungkin ada yang bertanya apa warna tiap cluster. Yang pertama di sini terdapat kode-kodenya yang untuk cluster 1 ini dia merah gelap atau hitam. Lalu cluster 2 adalah lebih ke putih. Cluster ketiga merah muda. Cluster keempat lebih ke kuning dan oranye. Dan cluster kelima adalah hijau daun. Untuk cluster kelima ini tidak terlalu saya tunjukkan. Eh, Lalu pada bagian ini kita akan melihat contoh nilai derajat keanggotaan pixel pada pixel. Jadi tiap pixel itu ada satu baris nilai 1 sampai 5 yang menunjukkan seberapa besar sih kemungkinan pixel itu termasuk ke klaster tersebut.
Nah, contohnya pada pixel yang dengan Y150 dan X150 dengan RGB 0,98, 0,72, dan 0,13 yang bisa dilihat sebelumnya di sini. Di sini kan sama seperti yang nomor 4, yang kuning dan oranye. Dengan nilai ini, dibandingkan dengan X1, X2, X3, X4, X5, di sini kita bisa menemukan nilai tertingginya adalah 0,92, yang dimana itu sudah menunjukkan bahwa pixel ini sangat dominan dengan yang klaster nomor 4 atau warna kuning dan oranye dasarnya. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah penerapan KA generatif dalam proyek. Yang pertama yaitu adalah menggunakan Python sebagai media implementasi algoritma yang menggunakan generatif dan terstruktur. Yang kedua yaitu adalah program dirancang dengan yang pertama kelas. Fungsinya adalah untuk membungkus logika VCM. Yang kedua yaitu adalah fungsi modular, yaitu ada input gambar, clustering, visualisasi, dan juga menyimpan data. Dan terakhir yaitu adalah implementasi mengikuti prinsip KA. Itu ada otomatisasi, modularitas, dan juga generalisasi. Baik, berikut ini adalah contoh implementasi menggunakan kode Python dan library NumPy dan Matplotlib. Anda bisa pause video jika ingin mengetahui detail lebih lanjut. Berikut adalah potongan kode-kodenya. Oke. Selanjutnya adalah manfaat segmentasi gambar berbasis FCM. Apa sih manfaatnya untuk segmentasi gambar berbasis FCM ini? Yang pertama adalah gambar menghasilkan segmentasi warna yang halus karena memperhatikan kemungkinan campuran. Yang kedua, segmentasi ini cocok untuk analisis data citra medis, pendeteksian objek visual, dan juga kompresi atau reduksi warna. Yang ketiga, lebih fleksibel daripada metode K-means untuk warna yang samar. Selanjutnya. Oke, kita masuk kepada kesimpulannya yang dimana kita memiliki 4 poin kesimpulan. Yang pertama adalah FCM berhasil digunakan untuk melakukan segmentasi gambar kucing yang sebelumnya kita gunakan sebagai bahan untuk berdasarkan warna. Dan kedua, kita membuat untuk pixel diberi warna baru berdasarkan klaster warna yang dominan, yaitu kuning. Lalu nilai keanggotaan fuzzy menunjukkan tingkat keyakinan pixel terhadap setiap klasternya. Dan yang terakhir, kita mendapatkan proyek ini memperlihatkan kekuatan dari KA generatif untuk tugas pengolahan citra. Jadi sekian yang dapat kami tunjukkan dan kami berikan pembelajaran. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.